Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, tetap semangat dan ceria. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Untuk membuka pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan bentang alam di Indonesia. Yang kedua, teman-teman bisa membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila yang ada di Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama, bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Teman-teman, yuk kenali Indonesia lebih dekat. Tahukah kalian, kenampakan alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia? Kamu benar, laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Teman-teman, mari kita cermati gambar Pulau Sumatera berikut ini. Ada beberapa kenampakan alam yang ada di dalamnya. Teman-teman bisa mendapati Gunung Leuser, Gunung Kerinci, Lembah Harau, Pantai Tanjung Tinggi, Sungai Asahan, Sungai Batanghari, Sungai Musi, dan kenampakan alam lainnya. Selanjutnya, kita perhatikan peta Pulau Jawa ya. Ada beberapa kenampakan alam di sana. Sungai Citarum, Sungai Bengawan Solo, Pantai Pangandaran, Gunung Slamet, Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan teman-teman bisa mencari kenampakan alam yang lainnya yang ada di Pulau Jawa. Di Pulau Kalimantan, teman-teman bisa mendapati kenampakan alam seperti Gunung Bukit Raya, Bukit Kelam, Pantai Derawan, Sungai Kapuas, hutan hujan tropis, dan lainnya. Teman-teman, di Pulau Sulawesi, kenampakan alam yang bisa kita temui diantaranya Sungai Malili, Sungai Poso, Pantai Losari, Lembah Rama, Gunung Lokon, dan Gunung Latimojong. Teman-teman bisa dapatkan kenampakan alam yang lainnya ya. Sementara itu, di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, teman-teman bisa menemui Sungai Badung, Pantai Nusa Penida, Pantai Lombok, Gunung Rinjani, Gunung Batur, Gunung Agung, dan lain-lainnya. Sekarang kita perhatikan Pulau Papua ya. Di Papua, kita akan melihat ada kenampakan alam seperti Sungai Digul, Gunung Jayawijaya, Lembah Baliem, Pantai Raja Ampat, Sungai Baliem, dan ayo teman-teman temukan kenampakan alam yang lain. Teman-teman, tahukah kalian Indonesia berada di wilayah beriklim tropis? Ciri-ciri iklim tropis memiliki suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Lalu, lama siang dan malamnya hampir sama, yaitu 12 jam. Indonesia secara umum memiliki dua iklim, Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, dan yang kedua, iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Indonesia sangat kaya dengan flora dan fauna. Banyak faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim,
Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Teman-teman, persebaran flora di Indonesia ada dua ya. Yang pertama, Indo-Malayan. Untuk Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan juga Bali. Yang kedua, Indo-Australian, meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Untuk kelompok fauna di Indonesia terbagi menjadi 3. Fauna Indonesia bagian barat atau disebut dengan tipe asiatis. Yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah atau disebut tipe peralihan. Dan yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe australis. Teman-teman, iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Nilai-nilai luhur Pancasila. Sila pertama berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila kedua bermakna hubungan antar manusia yang merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila ketiga memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Untuk sila keempat, mendorong tercapainya tujuan persatuan dengan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk sila kelima, bermakna bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam bermasyarakat. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan bermanfaat ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.